Hai Sobat Lapar, Assalamualaikum. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia selalu, serta dianugerahkan rezeki yang melimpah ya. Amin. Sebelumnya, bagi yang belum subscribe, mohon untuk di-subscribe dulu channel ini dan di-like ya. Gratis kok. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih ya. Semoga kalian selalu terhibur oleh video-video dari kami. Pada video kali ini, kami akan eksplor kota Bogor dengan ngopi-ngopi cantik di kedai kopi legendaris kota Bogor, Mbah Sipit. Menjelajahi kawasan puncak yang sejuk, kita makan siang di Sate Marangi Sari Asi Cipanas. Ikuti terus keseruan perjalanan kami, dan mohon jangan di skip ya, siapa tahu bisa menjadi panduan bagi kamu yang ingin kesini nantinya, oke? Oke. Kota Bogor adalah sebuah kota yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Kota Bogor terletak sekitar 51 km arah selatan dari Provinsi DKI Jakarta dan 120 km arah barat laut dari Kota Bandung, serta merupakan enklave dari Kabupaten Bogor. Kota Bogor dikenal dengan julukan Kota Hujan karena memiliki curah hujan yang cukup tinggi. Pada masa kolonial Hindia Belanda, Kota Bogor dikenal dengan nama Buitenzorg yang berarti tanpa kecemasan atau aman tentram. Pada awal abad ke-5 Masehi, Kota Bogor merupakan pusat kerajaan Tarumanegara dengan raja yang bernama Purnawarman. Kemudian silih berganti kerajaan-kerajaan yang bermukim di situ. Di antara prasasti-prasasti yang ditemukan di Kota Bogor tentang kerajaan silam, salah satunya adalah prasasti batu tulis yang menceritakan kekuasaan Prabu Surawisesa dari kerajaan Sunda. Kerajaan Sunda yang memiliki ibu kota di Pajajaran diyakini terletak di Kota Bogor dan menjadi pusat pemerintahan Prabu Siliwangi yang dinobatkan pada tanggal 3 Juni 1482. Hari penobatannya ini diresmikan sebagai Hari Jadi Kota Bogor dan Kabupaten Bogor pada tahun 1973 dan diperingati setiap tahunnya hingga saat ini. Pada tahun 1745, Gubernur Jenderal Gustav Willem Baron van Imhoff membangun Istana Bogor seiring dengan pembangunan Jalan Raya Dendels yang menghubungkan Jakarta dengan Bogor. Bogor direncanakan sebagai daerah pertanian dan tempat peristirahatan bagi Gubernur Jenderal. Dengan pembangunan ini, wilayah Bogor pun mulai berkembang. Di Bogor, ada sebuah kedai kopi yang telah berdiri sejak zaman Belanda. Kedai kopi ini tercatat sebagai kedai kopi tertua di Bogor karena sudah ada sejak 1925, yang bernama Kedai Kopi Mbah Sipit, yang menjadi saksi bisu perkembangan masyarakat Bogor. Kedai kopi yang berlokasi di wilayah Empang ini menempati sebuah kios di pinggiran jalan. Ketika sudah sampai di kedai ini, nuansa jadul langsung terasa dengan jajaran pintu berwarna biru muda. Masuk ke dalam, bagian lantai tokonya masih dihiasi oleh lantai abu-abu khas tempo dulu. Para pengunjung juga akan disuguhkan display berbagai jenis kopi dengan bungkus yang tersusun rapi pada rangkaian lemari coklat berlapis kaca. Pada bagian lemari lain ada juga susunan cangkir-cangkir vintage yang semakin menambah kesan lawas di kedai kopi ini. Vibes-nya sangat old style dan klasik sekali. Kalau kalian kesini, banyak terdapat pajangan foto zaman dahulu kala dan kisah sejarah panjang perjalanan kopi Mbah Sipit yang berdiri hingga 100 tahun sampai sekarang. Pendiri dari kedai kopi ini bernama Yo Hong Keng. Pria yang tinggal di pemukiman mayoritas orang Arab ini awalnya membuka toko kelontong hingga akhirnya fokus berjualan kopi. Karena bisa hidup rukun, bisnis dari Yo Hong Keng ini mendapat julukan Mbah Sipit oleh masyarakat setempat. Ketika itu, kedai ini cukup favorit didatangi oleh tentara Barisan Keamanan Rakyat daerah Bogor. Saat itu barisan gelas-gelas kopi disajikan tanpa memungut bayaran, karena Yo Hong Keng menganggap bahwa hal tersebut sebagai bagian dari sumbangsinya bagi negara dalam bingkai perjuangan kemerdekaan Indonesia. Kopi Mbah Sipit mempunyai tradisi dan komitmen untuk memproduksi kopi murni tanpa campuran hingga 1000 generasi. Toko kopi legendaris kota Bogor ini hanya memproduksi kopi telen hasil tanah Nusantara yang diolah secara tradisional tanpa mesin menggunakan campuran dan perisa buatan.
Hingga hari ini, keaslian dan kemurnian kopi khas toko Mbah Sipit tetap dan terus dilanjutkan oleh generasi ketiga dengan komitmen yang sama, menjaga warisan budaya, mengolah kopi dengan hati, agar setiap bungkus kopinya memberikan segala kebaikan, sebuah cerminan atas kebaikan Tuhan bagi tanah Nusantara yang menumbuhkan banyak varietas kopi terbaik di dunia. Kawasan Puncak adalah sebuah jalur pegunungan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Indonesia. Jalur ini menghubungkan kota Bogor dan Bandung, serta melintasi wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur, dan kota Sukabumi. Puncak terletak di antara Gunung Gede Pangrango di selatan dan Pegunungan Jonggol di utara. Puncak merupakan kawasan yang mencakup beberapa kecamatan di Kabupaten Bogor, seperti Cisarua, Ciawi, Megamendung, Cipanas, dan lainnya. Semua kecamatan tersebut dihubungkan oleh jalan utama, yaitu Jalan Raya Puncak. Pembangunan Jalan Raya Puncak berkaitan dengan sejarah Jalan Raya Pos atau Jalan Anyer Panarukan, yaitu jalan bersejarah di Pulau Jawa sepanjang kira-kira 1000 km atau 620 mil yang dibangun pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Hindia Belanda, yaitu Herman Willem Daendels, membentang dari Anyer, Banten hingga Panarukan, Jawa Timur. Khusus untuk ruas Cisarua hingga Cianjur memerlukan biaya yang paling mahal dan pekerja yang paling banyak. Akan tetapi hasilnya tidak mengecewakan. Pembukaan jalur kawasan Puncak hingga Cibodas dan Cipanas memungkinkan eksplorasi kekayaan alam gunung-gunung di wilayah ini, serta pemanfaatan wilayah-wilayah ini sebagai tempat percobaan pengembangan tanaman-tanaman subtropis. Daerah Puncak memiliki kontur alam yang unik. Hampir sebagian besar wilayah ini diselimuti perkebunan teh dengan latar belakang pegunungan. Keindahan alam daerah ini memukau Presiden Soekarno, sehingga ia membangun sebuah restoran untuk menikmati keindahan alam Puncak, yang kemudian diberi nama Restoran Riung Gunung. Selain itu, terdapat juga tempat-tempat rekreasi dan agrowisata yang indah, antara lain perkebunan teh Gunung Mas dan Gantole atau para layang. Di daerah Puncak juga terdapat berbagai tempat wisata menarik, di antaranya Taman Safari Indonesia, Taman Bunga Nusantara, Kebun Raya Cibodas, Telaga Warna, Taman Wisata Matahari, dan terdapat sebuah masjid yang indah dengan arsitektur yang khas dan sederhana, yaitu Masjid At-Tawun. Di daerah ini juga terdapat banyak sekali villa, hotel, serta bungalow yang dimiliki oleh investor dan warga sekitar untuk tempat beristirahatnya para wisatawan. Jalan menuju Puncak sering mengalami kemacetan setiap akhir pekan dan liburan panjang, karena daerah ini letaknya tidak jauh dari daerah Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi yang ingin merasakan keindahan alam dan masih segarnya udara di kawasan Puncak. Selain itu, banyak juga tempat-tempat wisata yang bisa dijadikan untuk healing yang cukup terjangkau. Kawasan Puncak Bogor memang identik dengan kemacetannya di akhir pekan. Hal itu dikarenakan wisatawan dari luar Bogor seperti Jakarta dan sekitarnya menghabiskan waktu luangnya untuk berlibur di kawasan sejuk ini. Hal ini pada akhirnya akan menghadirkan sistem buka tutup jalan di Puncak. Pengaturan buka tutup jalan di Puncak memang jadi hal yang menarik dan jadi aturan tak tertulis. Ketika diberlakukan, durasinya bisa beberapa menit atau beberapa jam tergantung kepadatan kendaraan. Sistem buka tutup ini juga melahirkan adanya joki jalur alternatif. Mereka akan mengantar wisatawan sampai ke Cisarua atau tempat tujuan lain di Puncak. Joki tersebut memasang tarif sekitar 100.000 untuk rute Pandansari Citengkorak sepanjang 5 km dan 300.000 untuk rute Ciawi Bendungan sepanjang 12 km. Biasanya, ketika buka tutup dimulai di Simpang Gadok, para joki ini akan menawarkan jasanya. Mereka dapat dengan mudah dijumpai di keluar pintu tol Ciawi hingga Simpang Gadok.
Puncak berada dalam wilayah yang luas di sekitar perbatasan Kabupaten Bogor dengan Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Sebagian besar merupakan bagian dari kawasan Taman Nasional Gede Pangrango. Wilayah puncak berada di kaki dan lereng pegunungan Gede Pangrango dan berada pada ketinggian rata-rata 700 hingga 1800 meter di atas permukaan laut dengan suhu udaranya yang rata-rata mencapai 14 hingga 20 derajat Celcius. Selain itu, daerah puncak juga dikelilingi oleh gunung lain, yaitu Gunung Salak. Peran kawasan puncak sangat penting untuk banyak daerah di bawahnya. Seluruh daerah puncak adalah hulu dari 4 daerah aliran sungai besar, yaitu Ciliwung, Cisadane, Kali Bekasi, dan Citarum. Lebih khusus lagi, daerah puncak menjadi penyedia air utama untuk 3 daerah aliran sungai, yaitu Ciliwung, Kali Bekasi, dan Citarum. Klaim kawasan puncak sebagai kawasan lindung kembali diuji. Deforestasi, pelanggaran tata ruang, dan perizinan di kawasan puncak diduga mempengaruhi terjadinya banjir dan longsor di sekitar Bogor dan Jakarta. Kawasan puncak mengalami kerusakan hutan dan lahan yang masif selama puluhan tahun. Analisa Forest Watch Indonesia pada tahun 2000 hingga 2016, seluas 5,7 ribu hektar hutan alam hilang di kawasan puncak, menyisakan 21% hutan alam dari total wilayah hulu daerah aliran Sungai Ciliwung. Toponimi puncak telah disebut-sebut dalam naskah Bujangga Manik, suatu karya sastra berbahasa Sunda yang diperkirakan ditulis pada abad ke-15. Disebutkan dalam perjalanan pertamanya, Bujangga Manik sempat beristirahat di suatu tempat bernama Puncak, sambil memandang ke arah Bukit Ageng, yakni kompleks Gunung Gede Pangrango, yang merupakan hulu Wanona Pakuan atau tempat yang tertinggi di wilayah Pakuan. Terlepas dari apapun permasalahan yang terjadi, serta segala kendala yang ada, kawasan puncak tetap menjadi tempat favorit bagi sebagian orang untuk berlibur, untuk refreshing, atau hanya sekedar menghabiskan waktu saja di sana. Atau mungkin juga hanya sekedar mengenang segala kenangan yang pernah terjadi dan dialami di kawasan yang indah ini. Siapa tahu. Karena meskipun ada yang pernah mengalami kemacetan horor yang gila-gilaan, tetap saja kawasan puncak tidak pernah sepi dari peminat, ya kan?
Kunci kesuksesan tempat makan bernama Sate Maranggi Sari Asih salah satunya adalah cita rasa yang konsisten. Sudah berjualan hampir 20 tahun, cita rasa sate Maranggi yang manis, gurih, dan juicy tetap dipertahankan. Tidak heran, banyak pelanggannya yang loyal, bahkan bisa sampai ke beberapa generasi. Terlihat memang rumah makan ini banyak dikunjungi tamu yang mayoritas merupakan keluarga. Sate di sini dijual per tusuk. Satu tusuk sate sapi Maranggi tanpa lemak dihargai Rp5.000. Sementara sate tusuk sate pakai lemak dihargai Rp4.000. Sate Maranggi di sini hanya menggunakan daging sapi, memiliki potongan daging yang cukup besar dan tebal, namun dagingnya tetap empuk. Begitu juga dengan yang varian sate dengan lemak. Lemak sapinya tampak mengkilap dan mengeluarkan sedikit minyak alaminya. Jadi juicy dan kenyal, namun tetap empuk saat dimakan. Keunikan lainnya, sate Maranggi di sini disajikan bersama ketan bakar dan sambal oncom. Untuk ketan bakarnya dihargai Rp4.000 per satuannya. Aroma asap khas sate berpadu dengan bau manis dan gurih. Saat kami makan, rasa khas bumbu sate Maranggi yang dominan gurih, manis, dan rasa ketumbarnya sangat terasa di lidah. Mirip seperti sedang menyantap daging dendeng. Rasa manis dan gurih sate ini kemudian diimbangi dengan paduan sambal oncom. Sambal oncom di sini punya rasa dengan level kepedasan sedang. Makanya, di meja-meja makannya juga disediakan rawit hijau bagi yang merasa kurang pedas. Oh iya, sambal oncom di sini juga free flow, alias kamu bisa makan sepuasnya karena setiap meja disediakan satu baskom. Bon appétit, bien sûr. Nice. Yummy. Wah, enak. Setelah selesai menyantap sate Maranggi yang kenikmatannya tidak berubah dan konsisten, sekarang saatnya istirahat di tempat kami menginap, yaitu di Hotel Amaris di Jalan Raya Pajajaran Bogor. Hanya saja, untuk menuju ke arah sana, kami harus melintasi lagi kawasan puncak untuk turun ke pusat kota Bogor. Sementara itu, cuaca sudah mulai gelap karena kabut yang cukup tebal sudah mulai turun. Mudah-mudahan saja tidak turun hujan, bisa repot kami nantinya, karena kami masih membawa perlengkapan-perlengkapan yang lumayan banyak dan pastinya repot jika turun hujan. Bismillah. Alhamdulillah, kami tidak mengalami sistem buka tutup jalan yang bisa membuat perjalanan turun ini menjadi lama. Jalanannya pun relatif lumayan lancar. Mudah-mudahan terus seperti ini sampai kami di hotel nanti. Amin. Memandangi kabut yang turun saat berkendara motor ini, seperti ada campuran rasa antara takjub terpesona dengan perasaan gentar dan was-was secara bersamaan. Kabut itu seperti sosok mistis yang kedatangan maupun kepergiannya sangat misterius. Ia mampu menghalangi pandangan kita dalam sekejap, bahkan bisa menyelimuti kita dalam dekapan dingin yang indah, sekaligus menakutkan secara bersamaan, bagaikan sebuah portal yang terbuka menuju ke dimensi yang lain. Sekian dulu untuk video kali ini ya guys. Nantikan keseruan petualangan kami di Bogor pada video berikutnya. Ikuti terus petualangan kami di kota hujan yang indah dan syarat akan sejarah dan cerita ini.
Dan bagi yang belum subscribe, yuk di-subscribe dulu channel ini dan di-like ya, agar kami bisa mengeksplor tempat-tempat seru dan indah lainnya lagi. Gratis kok. Yuk, bisa yuk. Semoga kalian semuanya sehat, sejahtera, dan berbahagia selalu dimanapun berada, serta selalu dianugerahkan rizki yang melimpah. Amin. Bye-bye. Assalamualaikum.